Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berkunjung ke rumah saudara, berbagi cerita hati gembira. Bagaimana kabar saudara? Semoga sehat dan bahagia. Sahabat sekalian, harmoni silaturahmi adalah suatu sarana untuk bersilaturahmi, dan kali ini saya ingin mengajak sahabat kalian untuk bersilaturahmi kepada salah satu sahabat kita, yakni Ustadz Saifur Rahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Walaupun kondisi belum membaik. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya saat ini, Ustaz? Ya alhamdulillah, karena belum bisa balik ke Arab Saudi, jadi kesibukan setiap hari ya membaca, merangkum dan menghafal. Ya. Soalnya persiapan untuk balik ya, banyak tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Jadi kita harus memiliki inisiatif agar tidak berat ya, karena ke depan ini kan banyak buku-buku yang harus kita baca, yang harus kita lewati. Kalau nggak kita cicil maka akan kesulitan. Gitu. Gini Ustaz, sebelum kita lanjut ya, mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Ya. Jadi mohon perkenan Ustaz Saifur Rahman untuk memperkenalkan diri kepada sahabat kita sekalian. Ya baik, perkenalkan, nama saya Saifur Rahman, asli Makassar. Walaupun lahirnya di Malaysia, besarnya di Makassar. Ya. Mengenyam pendidikan SD SMP di Sulawesi, di Pondok Darul Abror. Kemudian melanjutkan pendidikan SMA di Pondok di Jawa, di Boyolali, terus Syahada. Kemudian lanjut fokus ke tahfidz ya, menyelesaikan Al-Quran di Ma'had Ali Tahfidz Al-Madinah. Di Madinah itu mana? Al-Madinah itu di Yogyakarta. Yogyakarta. Ya. Oh, cuma namanya Al-Madinah ya? Iya. Kemudian melanjutkan di UMY ya. UMY sambil ambil jurusan Bahasa Arab di Ma'had Ali bin Abi Thalib. Kemudian alhamdulillah diterima di salah satu universitas Saudi di Qasim, ya, dekat Riyadh, dekat ibu kota Saudi. Akhirnya saya berangkat ke sana. Alhamdulillah di sana sudah sekitar 2 tahun, dan karena pandemi belum bisa balik. Oh gitu. Ya Allah. Jadi ini tadi ya. Jadi perjalanan hidupnya nih artinya diwarnai dengan merantau, menuntut ilmu gitu ya. Iya. Jadi memang para orang terdahulu, para salaf terdahulu, hidup mereka merantau ya. Dari Yaman ke Syam, dari Syam ke Yaman, Madinah ke Palestina, Palestina ke Madinah. Makanya kata Imam Syafi'i, safir tajid iwadan amma tufarikhu. Berpergilah, safarlah, kamu akan mendapatkan hal-hal pengganti dari kepergianmu. Misalnya kita meninggalkan keluarga, pasti akan mendapatkan keluarga yang lain, saudara lain, sahabat lain. Kita meninggalkan harta, insya Allah akan mendapat harta lain. Ya, mungkin kita semua, misalnya jenengan Pak Wito, mungkin dari Ngawi ya, hijrah atau safar ke Situbondo kan mendapatkan banyak hal yang pengganti ya. Termasuk ketemu Ustaz. Ya, alhamdulillah. Dan ini tim harmoni ini. Masya Allah. Gini Ustaz, jadi sebelum kita lanjut ya, jadi ini mumpung sahabat kita ini istimewa ya, jadi nanti kita gali sebanyak-banyaknya. Tapi sebenarnya kita pengen tahu Ustaz, mungkin ada historis singkat ya, sehingga Ustaz Saifur Rahman ini bisa berdomisili di Situbondo. Silakan Ustaz. Iya, jadi banyak istilah ya. Mencintai seseorang maka akan mencintai juga tempat ya, mencintai suatu tempat. Nah, jadi saya dari Makassar ya, menikah dengan orang Situbondo, dari Situbondo ya. Jadi istri asli Situbondo. Akhirnya saya ikut mencintai kota Situbondo. Walaupun sebelumnya tidak mengenal, sebelumnya tidak tahu apa itu Situbondo, di mana lokasinya. Ya, bagaimana tradisinya. Alhamdulillah dengan menikah kemudian ke Situbondo banyak pengalaman baru. Jadi takdir membawa Ustaz ke Situbondo. Iya, alhamdulillah. Ya, semoga apa yang dimanapun kita berada semuanya berkah ya. Amin. Jadi gini sahabat, saya sebenarnya saya ya kenal dengan Ustadz Saiful ini sebenarnya juga belum lama.
kira-kira 1 bulan tadi ya. Iya. 1 bulan 2 bulan ya kayaknya. Cuma menurut perasaan saya, Ustadz ini sangat asik kalau untuk diajak ngobrol, apalagi mestinya saat ini ya, mestinya saya tuh silaturahmi ke rumahnya beliau, tapi malah luar biasa. Sebenarnya beliau malah mengunjungi ya, hadir di rumah saya ini, masya Allah. Jadi syukur saja. Oh ya, barakallahu. Ini Ustadz, mungkin sambil lalu sambil menyelam minum air, jadi saya juga belajar, mungkin juga sahabat nanti mudah-mudahan juga mendapat manfaat dari silaturahmi kita ini. Jadi gini Ustaz, akhir-akhir ini kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, hampir tiap hari kita dengar ya, hampir tiap hari kita dengar. Kemudian bagaimana sih adab seorang muslim manakala di saat itu kita mendengar kata-kata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, baik. Masya Allah, pertanyaannya begitu bagus. Akhir-akhir ini kita sering mendengarkan kalimat ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya kata ini, kalimat ini tidak asing karena terdapat dalam Al-Quran. Wabasyiris sabirin ya, dalam surah Al-Baqarah, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan berilah, kata Allah SWT, dan berilah kabar gembira kepada manusia. Kapan? Idza asabathum musibah, ketika mereka ditimpa musibah. Nah, apa itu musibah? Musibah itu suatu hal yang menimpa kita yang tidak kita sukai, baik itu persoalan besar maupun kecil ya. Maka ketika ditimpa musibah, kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang artinya adalah sesungguhnya ya, kita milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Kenapa ayat ini dianjurkan untuk kita ucapkan? Karena memang pertama ini bentuk ciri atau sifat orang yang bersabar. Ya, kedua ini ciri sifat orang mukmin. Ya, orang mukmin ketika ada musibah ya harus menyadari bahwasanya ini adalah ketetapan Allah dan ini terjadi atas kehendak Allah SWT. Dan ucapan ini tidak harus kita ucapkan ketika ada musibah besar. Misalkan ada saudara kita meninggal, orang kita cintai meninggal, apapun musibahnya, misalnya kita kehilangan HP atau kehilangan barang kita cintai, maka dianjurkan kita mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi begitu. Ya. Masya Allah. Oke, selanjutnya okay. Kemudian masih berkaitan dengan pertanyaan saya yang pertama tadi. Kemudian apa yang harus diyakini dan apa yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin terhadap berita ini? Jadi jangka panjang, untuk jangka panjang itu apa yang harus dipersiapkan oleh seorang mukmin terkait dengan misalnya ada berita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Ayatnya tadi masih ada lanjutannya ya. Iya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah. Bagi mereka ketika ditimpa musibah dan mengucapkan ya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Allah akan apa? Mendoakan kebaikan baginya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah, dan kerahmatan, keberkahan. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Ya. Nah, kan dalam tafsir at-tafasir di sini jelaskan ya, ketika kita ditimpa musibah, maka ada 3 hal yang kita dapatkan. Pertama adalah ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim warahmah, yaitu ampunan Allah SWT. Kemudian rahmat, ya, rahmat adalah keberkahan, ya. Setelahnya kita akan mendapatkan. Kemudian yang terakhir adalah kita termasuk orang-orang yang diberi petunjuk. Karena memang banyak ya saudara-saudara kita, bahkan kita sendiri, ketika ditimpa musibah justru semakin jauh dari Allah SWT. Seharusnya kita semakin dekat, ya, bukan semakin jauh. Makanya ulaika humul muhtadun, yang mereka diberi petunjuk adalah ketika ada musibah justru ia semakin dekat kepada Allah SWT, semakin mengingat, semakin beribadah kepadanya. Ya. Jadi begitu. Insya Allah jangka panjangnya adalah ada ya ampunan, kemudian apa? Rahmat, ya, barokah hidup,
dan setelahnya adalah kita diberi petunjuk ya. Diberi petunjuk oleh Allah SWT. Masya Allah. Ini Ustaz, saat ini kan kita nggak menutup mata ya bahwa pandemi COVID ini betul-betul kita rasakan sangat menakutkan ya. Kemudian juga bagi mereka yang kena ya, kemudian mungkin dalam kondisi kritis ya. Nah, itu apa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang terkena penyakit ini, kemudian kondisinya kritis, tapi mungkin masih ada ingat-ingatnya dikit. Nah, ini gimana? Mungkin dalam kondisi yang terjepit kan dia, kondisi terjepit, susah, mau napas saja susah. Nah, apa yang bisa dilakukan terkait dengan dia sebagai hamba Allah ya? Gitu. Baik, Masya Allah. Pertanyaan begitu menarik ya, luar biasa. Jadi kita sebagai orang Muslim, ketika ditimpa musibah, ya baik itu kondisi sekarang ya seperti pandemi ini atau sebuah penyakit, maka yang pertama kita harus paham bahwasanya musibah yang ditimpa oleh orang Muslim ya, kaum muslimin, maka itu bentuk ujian. Bentuk ujian ini yang pertama kita ketahui, ini yang perlu kita ketahui bahwasanya musibah itu adalah ujian ya. Untuk kaum muslimin musibah itu adalah ujian. Adapun untuk non muslim musibah itu adalah apa? Bukan ujian tapi azab. Nah, jadi jangan sampai kita mengira ini azab dari Allah, tidak, ini ujian untuk kita. Yang pertama. Kedua, hadis Rasulullah SAW, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum atau seseorang, maka ia akan diuji. Nah, jadi kita harus pahami ini ujian dari Allah SWT, apakah kita bersabar atau tidak. Karena namanya kesabaran itu ada dalam tiga hal ya. Sabar dalam ibadah, atau sabar dalam, kemudian kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan ketiga sabar ketika menghadapi musibah. Mungkin di antara kita ada yang sabar ketika dalam ketaatan ya, sholatnya sabar, bisa puasa, bisa berbuat baik, bersedekah, dan juga bisa bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa. Namun belum tentu ya sabar dalam menghadapi sebuah ujian. Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah bahwasanya musibah itu adalah ujian agar apakah kita termasuk orang yang bersabar apa tidak. Kemudian kedua, perlu kita pahami juga ketika ada musibah, maka dua hal yang kita dapatkan. Pertama, ya, dosa kita berguguran, ya. Yang kedua, kita mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala. Dan ini boleh jadi orang-orang yang sakit lama kemudian meninggal, boleh jadi ia memperoleh predikat husnul khotimah. Ketimbang kita yang sehat kemudian meninggal, karena ujiannya mereka lebih banyak. Ya. Kedua, yang terakhir adalah harus ada harapan, ya. Harus ada harapan ketika ditimpa musibah. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Harus ada harapan sehat, harapan hidup, harapan husnul khotimah, itu harus, ya. Karena dalam kemaksiatan kita harus ada rasa cemas, ketakutan. Namun ketika kita sakit, ada musibah, kita harus ada rasa harap bahwasanya Allah akan menyembuhkan, Allah akan memberi ampunan dan sebagainya. Masya Allah. Ternyata ya, sejauh itu. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Oke, saya lanjut Ustaz. Ridho dengan takdir Allah bagi mereka yang sedang mengalami ujian hidup atau bagi yang sedang sakit. Kemudian pertanyaan adalah bagaimana adab, ya, adab bagi si sakit yang menerima ujian itu, dan adab bagi keluarga yang sakit. Oke, silakan Pak. Ya, Masya Allah, ini pertanyaan semakin kesini semakin spesifik ya. Jadi bagaimana adab kita menyikapi kalau kita sakit, kemudian saudara kita sakit. Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon maksudnya apa? Kita harus berprasangka baik bahwasanya Allah menguji kita karena mencintai kita. Kita harus husnudzon, ya. Dan ingat, Allah tidak akan memberi ujian, tidak memberi musibah kecuali kita sanggup melewatinya. Nah, kemudian juga
kita harus baca-baca kisah-kisah para sahabat ya, orang-orang soleh terdahulu, bahwasanya ujian mereka lebih besar, lebih berat ketimbang kita. Jadi ujian yang Allah berikan pada kita tidak lebih besar daripada ujian yang Allah berikan pada orang terdahulu. Ada yang mereka sampai dibunuh, ada yang mereka terbakar dan sebagainya. Misalkan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki ujian sangat berat ya. Pertama, orang tuanya yang tidak muslim, itu menjadi beban baginya. Ya bagaimana kita mau berdakwah kalau orang tua kita saja yang nggak muslim gitu ya. Yang kedua, ya dia disuruh menjualkan patung milik ayahnya. Ya mungkin kita nggak merasakan ya. Jadi Nabi Ibrahim saking bakti kepada orang tuanya menjual. Tapi ketika dia menjual patungnya, dia mengatakan, wahai kaumku, siapa yang mau beli patung silahkan, tapi patung tersebut tidak ada manfaatnya. Nah, jadi dia memberi penjelasan logis ya agar para pembeli ya tidak jadi beli. Ya. Dan juga ujian Nabi Ibrahim ketika hendak dibakar, saking ya keimanan yang kuat pada Allah SWT, Allah menjadikan api tersebut dingin ya. Begitu pula para sahabat ketika mereka perang Badar, perang Uhud, baik mereka yang tertancap tombak, yang panah, dan ketika mereka sholat ya karena keimanan pada Allah SWT, dicabut tombak tersebut, panah tersebut, anak panah tersebut, dan tidak merasakan sakit. Itu bentuk kalau orang sudah keimanan tinggi ya. Jadi perlunya kita percaya bahwasanya ini dari Allah dan ini bentuk cinta Allah pada kita. Dan kita harus memahami juga, semoga dengan musibah tersebut bisa menggugurkan dosa-dosa kita yang terlalu banyak ya. Amin, amin, amin. Baik yang sengaja maupun tidak sengaja kita lakukan. Amin. Baik Pak, jadi menarik sekali ya jadi bahasanya. Tapi sebelum kita lanjut ngopi dulu Pak, ngopi. Silakan Pak. Sebentar. Ya, lanjut ya. Jadi ini Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Pertanyaan pertama, bagaimana Al-Quran bisa menjadi rahmat di masa pandemi? Silakan Pak. Masya Allah. Kita sering mengucapkan Allahumma arhamna bil Quran, ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Terus apa rahmat Al-Quran tersebut? Dalam Al-Quran Allah SWT sudah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran, di dalam terdapat penyembuh, penawar, dan mengandung rahmat bagi orang-orang mukmin. Begitu pula di ayat lain, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Telah datang ya dari Allah ya berupa mau'izah ya semacam nasihat ya. Wejangan wa syifaa'un lima fis sudur, dan sebagai penyembuh di hati-hati kaum muslimin, wa hudal lil mu'minin, dan sebagai petunjuk bagi orang mukmin. Di sini ya rahmat yang kita dapatkan dari Al-Quran adalah hati kita bersih dari dua penyakit. Apakah itu? Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Masya Allah. Penyakit syahwat adalah penyakit ya hati kita cenderung dengan dosa-dosa kemaksiatan. Syubhat adalah penyakit yang berbentuk seperti kita melakukan kesyirikan, ya, kita melakukan hal-hal yang bisa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, baik itu pikiran, baik tindakan. Contohnya seperti apa? Contohnya kita menganggap uang segala-galanya. Betul. Ya, uang segala-galanya. Sehingga kita merasa ketika nggak ada duit, ya kita merasa nggak bisa hidup. Kita merasa nggak bisa apa-apa, padahal nikmat Allah lebih banyak ketimbang uang yang Allah berikan kepada kita. Sehat, pernapasan. Mungkin bagi orang yang merasa nggak punya duit, nggak bisa hidup, silahkan ke rumah sakit, lihat orang yang bernapas dengan tabung, ya, dengan oksigen. Itu akan dia merasa bahwa nikmat pernapasan itu sudah melebihi segala-galanya. Ya, jadi intinya adalah rahmat, ya, Al-Quran bagi kita adalah hati kita bersih, ya, dari syahwat dan subhat, sehingga tenang, ya, hidup kita tenang, nyaman, tentram, karena harta bukan jaminan ketenangan kita, jabatan bukan jaminan ketenangan kita. Justru hati yang bersih dari subhat dan syahwat, ya, itu dengan membaca Al-Quran, menghafalnya, mengamalkannya,
maka kehidupan kita akan lebih tentram dan tenang. Masya Allah. Apalagi masa pandemi, seharusnya kita lebih dekat kepada Al-Quran. Agar apa? Agar kita bisa lebih tentram menghadapi kenyataan hidup. Jadi bukan lari dari Quran ya, Dut, ya? Iya. Maksudnya kita mendekat ya? Iya. Masya Jadi Allah. pertanyaan adalah, apakah masa pandemi ini kita semakin dekat atau semakin menjauh? Nah, bagaimana kita mau mendapatkan rahmat kalau kita menjauh? Nah, betul. Oke. Nah, oke, saya lanjut ya. Jadi ucapan terbaik di akhir hayat adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kiat apa yang bisa kita lakukan sih biar nanti di akhir hayat kita itu kita bisa mengucapkan melafalkan kata yang indah tersebut. Ya, Masya Allah. Jadi kehidupan kaum muslimin ketika baru dilahirkan saja itu disunahkan apa? Mengazani kan. Ya. Jadi lafaz la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Begitu pula ketika akhir kita harus mengakhiri dengan apa? Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang hidup kita ini ya semua hal, semua aspek ya. Jadi Islam ini tidak hanya di masjid, tidak hanya ibadah. Ya. Namun di politik, di ekonomi, pendidikan, semuanya harus sesuai dengan agama kita. Ya. Kemudian bagaimana kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya adalah agar ya kita mampu mendapatkan husnul khotimah atau mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa kata para sahabat? Man syabba alaih, ya, seseorang itu ya akhirnya itu tergantung bagaimana mudanya. Nah, misalkan mudanya kita dalam ketaatan kepada Allah SWT, maka di akhir pun insya Allah kita berada dalam ketaatan kepada Allah SWT. Namun sebaliknya, jadi bagi kita yang mungkin masih jauh dari Allah, segera kita mendekat kepada Allah SWT. Kan ampun begitu luas, rahmat Allah begitu luas. Jangan sampai karena kesalahan kita, dosa kita yang begitu banyak, kita malah menjauh. Kita merasa, wah saya nggak mungkin dapat ampunan. Semuanya bisa ya. Selagi kita masih hidup, ampunan pasti masih ada. Yang penting apa? Kita bertobat. Nah, jadi agar bisa mengucapkan tersebut ya kita harus membiasakan ya sebelum akhir hayat kita. Dengan apa? Dengan ibadah-ibadah pada Allah SWT. Ya. Tidak hanya kita latihan mengucapkan. Ya. Karena latihan mengucapkan nanti di akhir hayat tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya, jadi orang di akhir hayatnya itu betul-betul ia melawan banyak hal ya. Pertama ya letih, dia lemah, dia sulit ya. Kemudian setan banyak yang membisikin. Masya Allah. Nah, sehingga untuk mengucapkan itu hal yang berat, sangat berat. Makanya kalau ada yang meninggal bisa mengucapkan, berarti insya Allah itu tanda-tandanya husnul khotimah. Walaupun ya ada yang meninggal nggak mengucapkan tersebut, bisa juga memperoleh husnul khotimah. Contohnya apa? Kecelakaan. Ya, keruntuhan rumah atau tenggelam. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, orang syahid itu ada 6 ciri-cirinya. Gitu. Maksudnya syahid apa? Syahid di akhirat. Kalau syahid di dunia bermakna seseorang tersebut syahid di medan tempur, meninggal misalkan berperang, meninggal itu adalah syahid di dunia. Adapun syahid di akhirat dimaknai oleh Rasulullah SAW adalah seorang yang meninggal apabila tenggelam, keruntuhan gedung ya. Atau bangunan, atau ya sakit. Ya. Dan belum menyebutkan beberapa penyakit. Jadi insya Allah bagi kita yang sakit, kemudian kita bersabar, ridho, dan kemudian Allah manggil kita, insya Allah kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah. Terus gini tadi mungkin tadi agak terlepas, tapi nyambung. Jadi kata-kata akhir yang baik, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ini mungkin ada kaitannya dengan pentalkin yang baik. Ya. Bagaimana sih adabnya ya seseorang saudara muslim melihat saudara muslim lainnya yang sedang sakaratul maut? Itu apakah kita diem aja atau gimana, atau sebagai saudara yang baik, apa kita harus bisa menjadi pentalkin yang baik? Ya, silakan. Baik, jadi ketika kita menjenguk orang sakit, atau ada orang yang sudah lama sakit, atau sebelum ia sakaratul maut, maka hendaknya kita
memberi motivasi harapan-harapan dulu. Oh gitu. Motivasi harapan, kemudian kita ingatkan bahwasanya ya ampun Allah begitu luas, dan yakin bahwasanya apa yang Allah apa yang Allah berikan kepada kita apapun itu merupakan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi harus hatinya kita bersihkan, jangan sampai ada rasa-rasa tidak ridho. Ya, karena bisa jadi orang yang nggak bisa mengucapkan itu karena ketika sakit dia tidak ridho, tidak menerima. Ya, dia tidak menerima, kemudian ia merasa ini suatu kezaliman. Kok saya diberi begini? Saya kan masih muda, saya kan kan banyak yang enggak. Nah, itu ya. Hatinya dulu harus kita bersihkan dari hal-hal semacam itu. Kemudian ketika di akhir-akhirnya, maka sering-sering kita ke di sampingnya, di telinganya khususnya, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu bisa membantu bagi orang yang keadaan sakaratul maut, yang betul-betul keadaan yang sangat kritis ya, sangat tidak dia sudah nggak mikir macam-macam karena sudah keadaannya kritis sekali ya. Itu bisa kita bantu dengan kalimat pelafal la ilaha illallah. Begitu juga ada sebuah hadis ya, ketika orang dalam keadaan sakaratul maut disunahkan untuk membacakan surat Yasin. Oh gitu. Ya, jadi membaca surat Yasin seharusnya sunnahnya itu ketika orang sakaratul maut, bukan ketika sudah meninggal ya. Oh gitu. Ya, cuman ya, dan mungkin di tradisi kita mungkin setelah meninggal ya. Padahal yang dianjurkan adalah ketika ia sakaratul maut. Kenapa? Itu bisa menjadi penopang dia dan membuat setan-setan ya pergi darinya. Gini, menurut saya satu lagi ini menarik menurut saya. Jadi bagaimana sih cara mentalkin yang baik? Jadi kadang-kadang kan kita misalnya dekat ke telinganya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, gimana sih cara mentalkin yang benar dan baik? Ya. Namanya talqin. Talqin itu semacam melafadzkan. Ya. Jadi dalam melafadzkan tidak perlu banyak, nggak perlu buru-buru, pelan-pelan. La ilaha illallah. Ya, karena kondisi begitu dia sudah nggak bisa mengikuti saya cepat. Jadi kita latih. Bahkan kebanyakan ya yang kita dapatkan di masyarakat itu, dia nggak bisa mengucapkan, cuma bisa mengikuti. Itu paling minimal ya. Paling minimal itu bisa mendengarkan dan bisa mulutnya sedikit bergerak, walaupun tidak sempurna ucapan ya. Oh gitu. Ya, jangan buru-buru. Ternyata orang buru-buru, ya sangat sulit diikutin. Ya, betul. Karena kan kondisi kritis ya dia. Betul. Oke, saya lanjut, Pak. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bagaimana kiat yang dapat dilakukan oleh seorang muslim agar dapat menunaikan amalan sebagaimana doa tersebut dalam rangka mempersembahkan ibadah terbaik kepada Allah? Ya, Masya Allah, doa atau zikir yang sangat dianjurkan. Allahumma, ya Allah, a'inna, tolonglah kami, ala zikrika, dalam mengingatmu, wa syukrika, dan bersyukur padamu, husni ibadatin, dan agar ibadat kita menjadi baik. Ya, tipsnya adalah bagaimana? Pertama, kita harus yakini apa yang kita lakukan dari ibadah itu hanya ya pertolongan dari Allah SWT, bantuan pertolongan dari Allah SWT. Misalkan kita bisa sholat, itu dari Allah SWT pertolongan ya. Jadi kalau kita sudah sholat, ya sampai merasa lebih baik daripada saudara lainnya. Kenapa? Karena kita tidak mungkin bisa melakukan sholat kecuali Allah memberi taufik, Allah memberi kekuatan. Makanya para sahabat saja yang mereka ibadahnya begitu banyak, begitu kuat, Rasulullah SAW masih menganjurkan untuk menyebut itu, doa tersebut. Agar apa? Agar Allah beri pertolongan, kekuatan. Apalagi kita sekarang yang mungkin ibadahnya dan bentuk ibadahnya tidak sebanyak dilakukan oleh para sahabat, maka sering-seringlah kita mengucapkan atau berdoa dengan Allahumma a'inna atau a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, terutama setelah sholat. Agar Allah beri pertolongan. Jadi doa ini kita berharap agar Allah memudahkan, agar Allah menolong, agar Allah memberi taufik ya. Jadi taufik ada dua. Pertama ya, taufik bentuknya irsyad. Misalnya kayak gimana? Hidayah dari manusia itu irsyad. Ya. Kedua, taufiki ya, yaitu taufik dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita ini hanya bisa memberi orang irsyad semacam mengajak, yang memberi dalil, memberi pengarahan. Ayo kita sholat. Kalau dia mau sholat berarti itu dari Allah, bukan dari kita. Tapi kalau dia nggak mau sholat berarti ya Allah belum beri taufik. Nah, makanya kita berdoa tersebut agar Allah menguatkan kita, memudahkan kita dalam ibadah. Masya Allah. Ya. Oke. Lanjut, Tad. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami sebagai tutur kata yang baik di dunia wal akhirat. Ya. Bagaimana ikhtiar yang harus kita lakukan untuk menggapai doa tersebut? Ya. Jadi dalam Al-Quran sudah ada. Ya. Gimana jenengan kemarin sampaikan? Ya. Waj'alni Rabbi habli hukma wa hikmi bisolihin waj'al lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya. Doa tersebut ya tidak akan bisa terkabulkan atau mustajab apabila kita tidak mendidik keluarga kita, anak kita sejak dini. Jadi pendidikan kepada anak itu sejak dini, ya, memberi perhatian agama sejak dini. Jangan sampai kita lebih mendahulukan perkara duniawi. Misalnya apa? Mengutamakan dia sekolah atau mengutamakan dia harus nilai-nilai matematikanya harus bagus. Padahal ngajinya atau Al-Qur'annya belum baik. Jangan sampai ya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan oleh orang tua adalah anak yang soleh, bukan anak yang pintar. Ya. Buat apa anak pintar kalau tidak soleh? Ya, ada anak sekarang yang pintar, ya menjadi kaya, tapi orang tua dilupakan karena tidak soleh. Atau dia memiliki jabatan tinggi, tapi dia korupsi karena tidak soleh. Nah, padahal anak adalah investasi akhirat. Ketika anak tersebut berbuat baik, maka pahalanya akan ngalir ke kedua orang tuanya. Makanya pendidikan harus kita berikan sejak dini, pemahaman. Ada orang tua pun terkadang tidak bisa membedakan antara tegas dan keras. Dalam ibadah kita perlu ketegasan. Ketegasan. Ya misalkan anak kita nggak sholat, ya kita harus tegas untuk menyuruh dia sholat. Ya. Terkadang ya kita kalau masalah duniawi belum sholat atau belum ngaji ya kita anggap biasa. Namun kalau anak kita nggak sekolah, wah kita langsung marah-marah. Jadi nggak mungkin ya akhir hayat kita bisa menjadi semacam doa tersebut kalau sejak dini kita tidak mendidik anak-anak kita. Tidak fokus tidak memprioritaskan alhamdulillah, syukran Ustaz. Alhamdulillah pencerahannya ya. Jadi terima kasih sekali, walaupun kita baru pertama ngevlog langsung dicecar dengan alhamdulillah. Tapi kami semuanya berharap ya, jadi ini tidak menjadi pertemuan kita yang terakhir. Nanti insya Allah mungkin kita mohon perkenan Ustadz, mungkin nanti kita bisa bersama lagi di dalam harmoni silaturahmi. Kemudian sahabat sekalian, mudah-mudahan di vlog ini ya, jadi kita banyak mendapat pencerahan dan walaupun di waktu yang sangat singkat ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi kemanfaatan bagi kita bersama. Kemudian kalau misalnya nanti ada tanggapan, silahkan menanggapi tentunya dengan kata-kata yang baik ya. Kemudian juga membangun bagi kita semuanya. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita menjalin harmoni. Karena harmoni silaturahmi ini adalah bagaimana kita dengan silaturahmi maka akan terjalin harmoni bagi kita semuanya. Demikian sahabat sekalian, terima kasih sudah mengikuti sampai dengan saat ini. Kemudian Ustadz, mungkin untuk keberkahan kita semuanya, mohon diperkenan untuk berdoa untuk kita semuanya. Baik, kita doa sejenak. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana
آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya, semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini bernilai pahala di sisi Allah SWT. Amin. Semoga teman-teman semuanya kita diberi ya husnul khotimah. Amin. Dan diberi ganjaran surga yang sangat luas di sisi Allah SWT. Amin. Amin. Sahabat sekalian, terima kasih sudah mengikuti video ini. Dan terakhir saya sampaikan, naik tangga ada kreseknya, jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.